Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang dampak perang dagang Amerika dan Cina di mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional. Anggota kelompok kami yaitu Adinda Yasmin Randi, yang kedua Dwi Arianti Norena, yang ketiga Lara Sapna Krisnayanti, yang keempat ada Risma Amanda, dan yang terakhir ada Yohanes Pepino. Perang dagang Amerika dan Cina. Neraca perdagangan Amerika Serikat selalu tercatat defisit dengan Cina, maka pemerintah mengambil langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangan. Bea masuk impor panel surya dan mesin cuci mengalami kenaikan yang masing-masing menjadi 30% dan 20%. Sejak saat itu perang dagang dimulai. Amerika Serikat juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25% dan 10% untuk aluminium. Cina juga ikut menaikkan tarif produk daging babi dan skrap aluminium mencapai 25% dan Beijing memperlakukan tarif 15% untuk 120 komoditas dari Amerika Serikat. Komoditas itu contohnya seperti almond dan apel. Cina juga mengadu kepada WTO tentang tarif impor baja dan aluminium. Keluhan ini disampaikan Cina kepada WTO pada April tahun 2018 yang lalu. Satu, dampak perang dagang Amerika dan Cina bagi masing-masing negara. Perang dagang ini tentunya memberikan dampak bagi negara masing-masing. Hal ini terlihat dari jumlah ekspor Cina ke Amerika Serikat merosot pada Agustus 2019 seiring dengan jumlah pengiriman produk ke Amerika Serikat tersebut juga turun drastis. Untuk ekspor Cina ke Amerika Serikat merosot 16% secara year on year. Di sisi lain, impor Cina dari Amerika Serikat juga anjlok hingga 22,4%. Banyak analisis memperkirakan pertumbuhan ekspor akan melambat lebih lanjut dalam beberapa bulan mendatang. Pasalnya, terdapat beberapa kebijakan tarif lanjutan AS yang baru mulai berlaku pada 1 Oktober dan 15 Desember. Dua, dampak perang dagang AS Cina terhadap perdagangan dunia. Kebuntuan kesepakatan perang dagang yang berlarut-larut telah memicu kekhawatiran yang lebih besar, yakni pemaksaan bagi negara-negara untuk memilih bekerja dengan Cina atau Amerika Serikat. Ikatan ekonomi dan keuangan yang erat antara Amerika Serikat dengan Cina berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi pengaruh global Amerika jika kedua negara terpisah lebih jauh. Amerika Serikat dan Cina yang berperang, namun negara lain juga merasakan dampak dari perang ini karena meningkatkan resiko bisnis global sehingga menimbulkan kekhawatiran negara-negara di dunia tentang masa depan perekonomian. Dampak dari perang dagang Amerika Serikat dengan Cina bisa mengurangi porsi ke perekonomian global sebanyak perekonomian Swiss. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Pelaksanaan IMF berdasar besaran tarif yang sudah berlaku atau diumumkan akan membuat pertumbuhan ekonomi global merosot 0,8%. Angka tersebut setara dengan perekonomian Swiss. IMF beberapa hari lalu dalam World Economy Outlook terbaru mengatakan bahwa proyeksi menunjukkan pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 3,0%, turun dari 3,2% dalam perkiraan Juli. Yang ketiga, dampak perang dagang Amerika Serikat-Cina bagi Indonesia. Yang pertama, ekspor Indonesia tertekan. Direktur Riset Core Indonesia, Peter Abdullah menjelaskan, perang dagang yang terjadi itu dapat lebih mempersulit Indonesia untuk melakukan ekspor. Sebab, ketika perang dagang terjadi, negara itu akan mengurangi produksi yang berdampak ke Indonesia selaku eksportir bahan baku. Pasalnya, Amerika Serikat dan Cina merupakan dua negara pangsa ekspor utama Indonesia, diperkirakan terdampak ekspor Indonesia minus 0,24% hingga akhir 2019. Dua, mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. BPS mencatat laju pertumbuhan ekonomi Republik Indonesia mencapai 5,05% secara tahunan di kuartal 2019. Angka itu melambat dibandingkan kuartal yang sama di tahun sebelumnya, yakni 5,27% turunnya.
Yang ketiga, menurunnya nilai investasi. Perang dagang dua negara terbesar tersebut meningkatkan risiko berinvestasi di negara berkembang termasuk Indonesia yang dapat terlihat dari menurunnya nilai investasi portofolio di pasar domestik triwulan 5 sampai 2018 investasi portofolio yang masuk ke Indonesia mencapai 10,5 miliar US dollar kuartal 1 2019. Ini investasi portofolio turun menjadi 5,4 miliar US dollar karena dampak dari perang dagang tersebut. Dan ketiga, dampak di atas perang dagang juga memberikan dampak positif bagi Indonesia. Perang dagang tersebut membuat Amerika Serikat menetapkan biaya masuk bagi produk impor Cina yang sangat tinggi. Hal ini tentu memberatkan pengusaha di Cina. Para pengusaha pun terpaksa melirik atau berpindah negara lain yang tidak terlibat perang dagang untuk merelokasikan investasi mereka. Jadi Indonesia berkesempatan untuk menjadi negara pilihan bagi pengusaha dan merelokasikan investasi mereka. Tapi Indonesia juga harus bersaing dengan negara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan India. Sekian dari kami, terima kasih.